Nah, ini si Yosi. Bentar ya. Hai, yang udah join, selamat datang. Pagi, apa yang terjadi dengan rambut Bapak? Aduh, udah begini deh. Oke, iya. Ini perkenalkan diri dulu Bapak, soalnya pakai masker nggak kelihatan. Oh, jadi dibuka aja ya. Kedengeran nggak sih suaranya? Kedengeran, kedengeran. Gue soalnya pakai handsfree. Oh, oke, oke. It's okay, jelas kok. Hmm. Nah, kok Tony bilang maskernya nggak nahan nih. Dia ikut peraturan kok, kalau nggak diciduk nanti. Nah, soalnya gue lagi di luar kok. Nih. Oh, asik sedap. Halo, Oke, nama saya Chris Yosi. eh Apa yang mau kita bahas hari ini, Ter? seputaran mengenai thalassemia. Karena Oh, saya tahu Yosi sangat banyak info dan sangat banyak pengalaman mengenai thalassemia ini. Jadi alangkah baiknya bisa sharing ke teman-teman seputaran tentang pengalaman Yosi terhadap thalassemia gitu. Nah, Yos, bagaimana Yosi awalnya bisa tahu dan aware dengan yang namanya thalassemia ini nih? Soalnya banyak sekali yang saya tahu kan orang Indonesia itu jarang nih melakukan screening di awal, habisnya jarang melakukan cek-cek seperti ini. Jadi pada saat tahu thalassemia itu kapan? enggak. Pertama gini dulu ya. Biar gue jelasin sebenarnya thalassemia itu apa. Karena mungkin banyak Oke. yang di sono nggak ngerti sebenarnya thalassemia itu apa. So atuh, Jadi so. jadi thalassemia itu sebenarnya kelainan genetik yang memang nggak bisa hilang. Mm-mm. Yang bisa hilanginnya adalah harus diputusin rantainya. Jadi misalnya Ya gini, suaranya thalassemia agak itu suaranya agak ya suaranya agak berisik, sorry. serius. Ada yang korek-korek lagi menggali tanah atau apa enggak? eh Gue coba pindah kemana ya? Oke. Di atas atap boleh ya? Oh, di atas atap boleh. Udah agak jauhan sih sebenarnya. Nah, iya. Ter. Nah, ya, udah. Oke, lanjutkan, Yos. Ini jadi thalassemia itu sebenarnya kan kelainan genetik yang memang diturunkan turun menurun. Jadi thalassemia itu ada dua tipe. Satu Mm-mm. namanya thalassemia minor, Mm-mm. satu lagi namanya thalassemia mayor. Mm-mm. Nah, sebenarnya ada di tengah-tengahnya antara minor sama mayor, namanya thalassemia intermediate. Mm-mm. Nah, intermediate itu sebenarnya ada ke arah ke mayor, tapi belum separah mayor. Jadi Mm-mm. dia kasusnya itu eh, gimana ngomongnya ya? Tingkat kerusakannya mungkin nggak seberapa parah, tapi menuju ke parah. Mm-mm. Nah, eh, apa namanya ya? Kalau misalnya minor itu sebenarnya nggak ada bedanya sama orang normal. Mm-mm. Jadi kalau misalnya orang normal sama orang minor itu secara fisik nggak ada bedanya. Mm-mm. Karena dia sama sekali nggak butuh transfusi Mm-mm. gitu. Jadi eh, kalau untuk intermediate mungkin gimana ya ngomongnya ya. Jadi eh, agak susah sih klasifikasinya ya antara Mm-mm. mayor sama intermediate. Intinya gini loh, kalau mayor itu biasanya dari kecil
dari dia lahir dia sudah diperlukan transfusi untuk mensuplai dia punya kebutuhan dalam hidup. Mm-mm. Kalau misalnya intermediate, mungkin dia usia 5 tahun, dia usia 6 tahun, dia usia 10 tahun, dia mungkin baru butuh transfusi. Mm-mm. Jadi kalau ditanya indikatornya apa, agak susah ya, karena dia harus pertama lakukan cek DNA dulu untuk dia tahu dia kelasnya apa, mayor ataukah intermediate Mm-mm. gitu. Nah, yang diperlukan sebenarnya dari awal adalah screeningnya dulu. Betul. Screeningnya itu Sementara kan kalau Indo di itu Indo sebenarnya yang nggak bisa aware dilakukan dengan itu di hal itu. RSCM. Mm-mm. Hah? Dengar Sementara nggak? di Indo kan nggak banyak orang aware dengan hal itu. Sebenarnya bukan nggak aware sih. Sekarang udah mulai aware karena udah terlalu banyak pasien thalassemia. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Kalau dulu mungkin orang dulu tuh pikir karena dia demam, karena dia apa tiba-tiba meninggal. Kalau sekarang itu eh, kan udah gampang lah rumah sakit untuk lakukan cek pemeriksaan nih. Kayak Mm-mm. pemeriksaan cek darah kalau misalnya HB-nya rendah, misalnya kayak HB-nya 6 atau 7, dokter-dokter tuh udah suspek ini orang pasti thalassemia. Jadi cara Mm. ngeceknya harus dilakukan pemeriksaan thalassemia gitu. Kalau di Indo, Mm-mm. pemeriksaan thalassemia itu di RSCM, Lembaga Eijkman. Mm-mm. Mm-mm. Nah, sebenarnya saran buat orang-orang yang memang mau lakukan merit, itu sebelum merit, sebaiknya mereka periksa dulu lah, baiknya. Mm-mm. Karena kalau misalnya pasangan atau dianya sendiri minor, ada chance untuk anaknya mayor. Karena gini, misalnya contoh, gue kan minor, terus Mm-mm. istri juga minor. Jadi Mm-mm. punya anak itu punya peluang 50% minor, 25% normal, 25% mayor. Mm-mm. Jadi misalnya anak pertama gue, Karael, itu kan minor. Bukan berarti Mm-mm. anak kedua gue bakal mayor atau bakal normal. Jadi peluangnya tetap sama. Mm-mm. 25% mayor, 50% minor, 25% normal. Mm-mm. Jadi setiap kali gue punya anak, tetap gue punya peluang kayak tadi itu gitu. Bukan berarti mentang-mentang terus punya lagi peluangnya yang hilang itu enggak. Gitu. Jadi baiknya untuk sebelum merit orang-orang sih cek dulu lah. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Jadi Nah kalau jadi ditanya apa ya? kejadian yang pengalaman dari Yosi itu kebetulan kenanya di yang kedua ya Yos ya. Benar. Jadi karena kita namanya orang merit kan di sini kan nggak pernah ngecek pemeriksaan ketek bangek lah. Mm-mm. Jadi yang ya kita pikir ya bibit-bibit bobot baik, oke merit gitu. Ternyata Mm-mm. setelah anak kedua lahir, ya itu juga kira-kira mungkin sekitar 1 tahunan lah. Gue baru tahu kenapa ini anak tumbuh kembangnya agak sedikit lebih lambat daripada yang normal gitu. Mm-mm. Mm-mm. Pas dicek ternyata dokter anak pikir ini kekurangan zat besi karena ya namanya anak lesu, lemas kan kita pikir pasti agak anemia kan. Memang secara kulit, secara fisik dia memang agak lebih pucat. Mm-mm. Oh, tuh, Tony nanya, nama check up-nya apa? Namanya pemeriksaan thalassemia, Ton. Jadi sebenarnya kalau kayak di Prodia juga bisa sih, tapi dia nggak terlalu spesifik. Jadi kalau memang mau cek thalassemia itu, ya baiknya kayak RSCM. Di di namanya lembaga Eijkman, dia persis di dalam RSCM. Jadi begitu sampai RSCM tinggal Mm-mm. tanya aja lembaga Eijkman mana Mm-mm. ya. Nanti dia akan arahin ke Mm-mm. lembaga Eijkman. Nanti di situ akan ketahuan untuk thalassemia-nya ini tipe apa. Mm-mm. Itu. Jadi ya pas dulu anak gue kejadiannya begitu, ya kita pikir nih anak kurang zat besi, sama dokternya dikasih zat besi. Mm-mm. Akhirnya
eh, karena kita nggak tahu tentang thalassemia, jadi dia punya besi dalam tubuh tuh numpuk. Sebenarnya orang thalassemia itu nggak boleh dikasih besi lagi. Mm-mm. Gitu. Jadi eh, apa ya? Ya karena gini loh, kan dia kan setiap bulan kan harus transfusi nih. Nah transfusi itu kan akan numpuk besinya dalam badan dia. Mm-mm. Nah yang harus dilakukan adalah untuk pasien thalassemia itu setelah ferritin dia di atas 500 itu udah harus minum obat besi. Hmm. Agak jelimet ya. Gini, keulang deh. Thalassemia itu kan ada 3 nih. Minor, intermediate, mayor. Hmm. Nah, untuk yang case minor, dia tidak perlu perawatan apa-apa. Hmm. Untuk yang intermediate, itu memang harus dipantau. Khususnya bisa Hmm. 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali dia harus cek darah. Jangan Hmm. sampai dia punya HB itu turun. Hmm. Turunnya itu berapa? Jangan sampai di bawah, kalau intermediate itu jangan sampai di bawah 8 atau 7. Mm-mm. Tapi kalau memang kondisinya sudah mayor, HB dia harus dijaga jangan sampai di bawah 9. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau kondisi HB sudah 9,5, sebaiknya lakukan transfusi. Mm-mm. Gitu. Jadi untuk Itu mayor, ciri-cirinya solusinya, apa sih? Yes, ciri-ciri apanya? badannya itu apa? Jadi perlu dilakukan transfusi itu ciri-cirinya apa? Apa lemes atau apa gitu? Gini, kalau ditanya ciri-cirinya, lu jangan nunggu ciri-ciri. Karena gini, dalam badan kita kan sebenarnya semua kan diatur sama darah kan. Artinya Mm-mm. gini, darah itu kan berfungsi untuk mengatur semua segala dalam badan lu. Mm-mm. Kalau misalnya kondisi darahnya kurang, otomatis yang dibutuhkan sama tubuh kan kurang, kayak oksigen. Mm-mm. Mm-mm. Ter jelas nggak? Ya, jelas tadi agak putus-putus, ini udah jelas ya. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita perlu transfusi itu karena untuk mensuplai kebutuhan dalam tubuh. Mm-mm. Kayak misalnya apa ya, oksigen lah. Kalau Mm-mm. misalnya dia kurang darah, otomatis oksigen yang dibutuhkan untuk tubuh juga kurang. Mm-mm. Gitu. Tunggu sebentar. Jadi tes Ya. thalassemia itu untuk tahu thalassemia mayor, intermediate, mayor. Betul. Jadi tes thalassemia itu sebenarnya untuk ketahuan apakah ini minor, intermediate, atau mayor. Nah, intermediate atau mayor itu akan ketahuan setelah cek DNA. Mm-mm. Dari hasil thalassemia pemeriksaan itu akan ketahuan tingkat kerusakannya ada berapa banyak. Kalau Mm-mm. misalnya anggaplah ya ada 8, kalau kerusakannya Mm-mm. 4 ya berarti bisa diindikasikan ini intermediate. Tapi kalau Mm-mm. misalnya sampai 8-8-nya rusak, berarti sudah pasti mayor. Mm-mm. Gitu. Terus tadi Tony tanya Terus apa yang ya? kemarin Oh, terjadi di Karen itu setelah tes itu dia tahunya mayor ya? gimana gimana? Gimana Ter? Iya, setelah yang si Karen itu dites baru ketahuan dia itu mayor gitu. Eh itu pun gue tahu setelah gue lari ke Singapura sih. Mm-mm. Jadi waktu itu kan kejadiannya tahun 2017 ya. Mm-mm. Sorry, 2016 kalau gua nggak salah ya. Itu Mm-mm. 2016 kita curiga ini anak ada something gitu. Akhirnya kita bawa ke dokter hematologi anak karena dari hasil darahnya kebetulan memang defisit banget Mm-mm. gitu. Kita cari-cari dokter hematologi anak di Indo, memang nggak banyak, khususnya di Jakarta nggak banyak karena di RSCM Mm-mm. ada 2, di eh,
Mana nih yang dekat kita nih, Ter? Royal Harapan Taruna. kita, bukan, Harapan kita. harapan kita, terus sama di Hermina. Karena gini, sebelum sekarang ini, mungkin dokter hematologi itu nggak sebanyak sekarang. Dulu, bukan berarti dokter hematologi nggak banyak, tapi untuk yang tahu case tentang thalassemia ini nggak banyak. Jadi pada saat itu, gue ke harapan kita, gue cek, langsung dokternya kasih statement, oh ini thalassemia mayor gitu. Jadi solusinya adalah transfusi. Ya namanya orang awam tahu tentang itu kan langsung agak sedikit shock kan. Jadi apalagi nyokap gue yang tipe orangnya panikan gitu. Jadi dia bilang udahlah berangkat aja ke Singapura cek ini cek itu gitu. Ya sudah. Kita pikir kita lakukan dulu yang urgent pada saat ini apa. Jadi diminta untuk transfusi karena HB-nya si Karen itu pada saat itu sudah 6,8. Itu udah low banget gitu. Karena untuk orang thalassemia itu di bawah 9 aja udah harus transfusi, apalagi ini 6. Usia Karen Gitu. berapa, Jadi, Yos? Usia Karen? pada saat itu 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun ya? Ya, jadi ciri-ciri fisik mungkin ya, satu yang lu gampang lihat adalah ini orang agak sedikit pucat, bukan sedikit lagi, memang agak pucat gitu. Terus dia gampang lemes, namanya orang kurang darah kan pasti agak lemes kan. Gitu. Nah, ini Tony tanya, dokter yang ahli dalam penanganan thalassemia. Nah, kalau gue pribadi menyarankan ada 2 dokter yang cukup oke. Satu namanya Dokter Puspita Amalia, itu di RSCM atau enggak di Hermina Jatinegara. Terus yang kedua ada namanya Dokter Ludi, itu ada di RSCM, itu teman gue. Dokter itu gitu. Terus Tony tanya waktu bayi tidak diketahui atau tanda-tanda. Iya. Nggak ada, Ton. Jadi jadi kalau misalnya ciri-ciri baru lahir nggak kelihatan sama sekali. Jadi yang bikin ketahuan itu sebenarnya pada saat ini anak sakit. Halo. Terus setelah dicek ke Singapura, terus gimana, Yos? Setelah cek ke Singapura, ya dokter Singapura memberikan minimal hope lah. Jadi kalau di Indo itu memang kita punya fasilitas belum memadai sih untuk lakukan treatment untuk thalassemia. Bukan berarti nggak ada solusinya ada. Jadi solusinya thalassemia itu ada 2. Satu, transfusi seumur hidup, atau lakukan bone marrow transplant. Nah, di Indo yang bisa dilakukan adalah cuman transfusi seumur hidup. Gitu. Nah, menurutku pribadi pun untuk solusi transfusi seumur hidup di Indo sudah cukup oke. Karena rumah sakitnya sudah mulai aware lah untuk thalassemia ini. Gitu. Cuman memang kendalanya adalah ya ruangannya mulai terbatas, apalagi dengan kondisi saat ini yang COVID-19 ini bikin orang-orang mau transfusi. Ternyata dokter Singapura ada kasih ide untuk melakukan bone marrow. Ya, halo Yos. Ya Yos, putus-putus ya? Ya agak putus tadi. Halo. Ya. Iya udah. Yos. Yosi. Keras gak? Yosi. Ya. Ini lumayan. Jadi tadi solusinya kan dokter Singapura tuh memberikan info tentang bone marrow transplant. Tunggu ada tanya nih.
seandainya pasangan suami istri talasemia minor dua-duanya. Nanti kalau punya anak, apakah lebih baik anaknya langsung dicek talasemia supaya tahu? Iya, betul. Harus. Kalau sudah tahu suami istrinya minor, anaknya harus dicek. Karena lebih baik kita prevent dari jauh daripada tiba-tiba kita panik pada saat kejadian. Mm-mm. Karena gini, kalau pada saat kejadian terus kita panik, itu akan lebih kalap. Maksudnya gini, nggak gampang orang mikir dalam waktu sekian singkatnya gitu. Mm-mm. Jadi lebih baik pada saat tahu memang kita sendiri talasemia minor, atau memang sudah pernah ada punya keluarga yang talasemia minor, baiknya memang sekeluarga dicek talasemianya. Karena kalau misalnya eh, apa namanya ya, kalau misalnya baru pada saat kejadian kita mikir oh gini gimana itu gimana, akan lebih nggak gampang dikontrol sih. Benar, karena pada saat orang tahu kondisi penyakitnya secara mendadak itu biasanya mereka butuh waktu untuk nerima dulu ya, baru mikir solusinya apa, bener gak? Benar. Dan Lagian sometimes itu bisa dengan akal kita yang logik untuk memutuskan sesuatu karena resikonya kan gede, bener gak? benar. Jadi alangkah baiknya kalau memang kita tahu orang tuanya adalah minor, ya sekeluarga dicek lah untuk Nah, anak-anaknya ya semua gitu. setelah Yosi ke Singapura, dokter kan saranin satunya ada bone marrow. Jadi yang Hmm. Yosi lakukan apa setelah ketemu dengan dokter itu? Yang gue lakukan adalah siapin dananya ter, Mm-mm. karena ya kita tahu pengobatan di Singapura itu kan mahal banget. Jadi untuk Mm-mm. bone marrow itu treatmentnya waktu itu dia minta 500.000 Sing dolar. Mm-mm. Ya 500.000 Sing dolar untuk treatmentnya tok, di luar dari embel-embelnya sih lumayan gede banget. Jadi ya kita pikir kita siapin dananya dulu lah gitu. Nah 500 setelah ribu berarti 5 M kita ya Yos ya? cariin, ya kurang lebih 5 M. Hmm. Ini bone marrow bisa dilakukan sejak umur berapa? Eh Kalau ditanya bisa dilakukan sejak umur berapa, baiknya sih makin kecil makin baik lah. Cuman kalau pada saat itu saya baru bisa jalanin itu pada saat usia anak 2 tahun setengah. Hmm. Halo? Iya, Yos? Ah, putus-putus Yos? ya? Ya, Oi, agak sih. dengar nggak? Ya, iya. Yosi, Yos? Ter putus-putus suaranya. Nah, setelah Yosi dapat kabar info itu, terus apa yang Yosi lakukan? Ya pertama kumpulin uangnya lah, karena cari uang segitu gede kan nggak gampang. Sambil kita juga cari-cari info sebenarnya ada solusi lain nggak selain ini gitu. Mm-mm. Jadi ya akhirnya kita cari-cari info, akhirnya dapatlah info untuk ke Bangkok. Karena Mm-mm. pada saat itu pun dokter Singapura menyarankan untuk lebih baik berangkat ke Bangkok karena satu dari segi biaya jauh lebih murah. Terus kedua Mm-mm. untuk segi treatment mereka lebih maju untuk case ini Mm-mm. karena di Singapura udah tidak pernah ada pasien talasemia sejak mungkin 15 tahun yang lalu. Mm-mm. Kalau di Bangkok mungkin karena gaya hidupnya mirip sama di Indo, jadi masih banyak case-case untuk talasemia Mm-mm. Mm-mm. gitu. Nah, eh, mungkin ada yang tahu tentang kalau leukemia. Leukemia itu solusinya sama-sama kayak anak talasemia gitu. Jadi dia harus di bone marrow transplant dan prosesnya pun sama. Jadi untuk melakukan bone marrow itu ya pasien harus jalanin proses kemoterapi dulu gitu. Dan kemo itu bukan sesuatu yang kalau orang tuh pikir wah kemo udah pasti mati lah, udah pasti inilah. Enggak, karena mungkin banyak yang nggak tahu kemo itu sebenarnya cuma kayak ditransfusi doang, kayak diinfusin doang. Jadi
Kadang-kadang kalau misalnya ketemu orang yang memang awam soal medis begini, mereka pikir tuh kemo itu kayak dikasih radiasi lah atau apalah gitu. Hmm. Jadi kemo itu cuman kayak pakai infusan biasa gitu. Dan sebenarnya fungsinya untuk kemo itu untuk nurunin dia punya imun. Kenapa? Mm-mm. Halo Swan. Jadi kenapa dia harus di kemo? Karena gini, ibaratnya lu kan mau masukin pabrik baru ke dalam badan lu nih. Mm-mm. Kalau misalnya di dalam badan masih punya self defense yang tinggi, itu lu nggak bisa masukin. Jadi memang harus dibikin lemah dulu. Itu fungsinya kemo. Jadi kemo yang Mm-mm. dilakukan sama Mm-mm. orang pasien cancer sama untuk pasien thalassemia memang agak sedikit beda, khususnya dosisnya. Mm-mm. Ya, Gitu. Yos, itu bone marrow Nah kan ini kalian tadi harus ambil dari keluarga terdekat. Berarti kalian juga dites berarti. betul. Jadi sebelum kita lakukan bone marrow itu, eh, ya pertama yang dicek adalah saudara kandungnya dulu. Saudara kandungnya eh, match atau enggak. Mm-mm. Kalau saudara kandungnya match, otomatis Mm-mm. eh, orang tua nggak perlu dicek. Karena kalau Mm-mm. misalnya saudara kandung bisa match, berarti dia bisa donor 100%. Iya. Kalau misalnya dari saudara kandung tidak match 100%, pilihan adalah Mm-mm. dari orang tua. Iya. Gitu. Terus, Nah terus ini akhirnya setelah ada, dites, hmm, ya setelah dites ya ternyata yang Yos, cocok, setelah uh, di oi, setelah dites akhirnya, mm-mm. ya setelah dites ternyata yang cocok itu gua dan Susan. Tapi Mm-mm. yang perlu dicek setelah namanya pemeriksaan itu namanya HLA. Nama pemeriksaan untuk melakukan bone marrow-nya itu namanya HLA. Nah, setelah tahu Mm-mm. HLA yang donornya siapa, ada lagi pemeriksaan namanya antigen. Itu khusus untuk yang haplo. Haplo itu kalau match-nya tidak 100%. Antigen Mm-mm. itu sebenarnya tingkat penolakan. Mm-mm. Jadi kalau misalnya gua, misalnya penolakannya pada saat itu 3.000, Susan 700, ya Susan yang dipilih karena penolakannya lebih kecil daripada gua. Mm-mm. Mm-mm. Suaranya putus-putus. Iya, Yos. Jadi akhirnya setelah dicek akhirnya memutuskan siapa yang akhirnya diambil bone marrow-nya. Yos. Yos. Ya, ya, ya. Kedengeran nggak? Dengar, dengar, dengar. Gimana, gimana? Ah, jadi setelah dites kan akhirnya memutuskan dong siapa yang mau diambil bone marrow-nya untuk transplantasi untuk kasih ke anak lu yang Karen itu. Jadi akhirnya siapa? Nah, Susan. Karena, Susan. eh ah, jadi gini, dari pemeriksaan hasil HLA, kondisi gue sebenarnya lebih match daripada Susan. Mm-mm. Jadi Susan waktu itu tuh cuma 50%, gue mungkin sekitar 60 atau 70%. Mm-mm. Tapi pemeriksaannya nggak cuma itu, ada namanya pemeriksaan antigen. Nah, antigen Mm-mm. itu untuk periksa seberapa besar penolakan dalam dirinya. Mm-mm. Ternyata gue punya antigen itu lebih gede daripada Susan. Jadi Mm-mm. Susan itu cuma 700, gue 3.000. Jadi yang dipilih adalah Susan punya. Mm-mm. Nah, antigen itu sebenarnya penolakan dalam badannya. Contoh misalnya lu mau masukin pabrik ke dalam badan baru, ya seberapa seberapa banyak sih penolakan dalam badan gitu. Mm-mm. Semakin Mm-mm. kecil ya semakin baik, ya semakin gede ya kalau bisa dikurangin gitu. Dan buat kuranginnya pun ada obatnya gitu sebenarnya. Mm-mm. Tuh. Terus akhirnya Bentar. akhirnya Oh. setelah itu kamu decide untuk dilakukan di Thailand ya, Yos ya? Betul, karena satu dari segi biaya lebih murah. Di Thailand itu pada Mm-mm. saat itu minta kurang lebih sekitar 1 M. Mm-mm. 1 M itu belum plus-plus ya. Plus-plus itu artinya belum perawatan kemo, belum perawatan untuk rawat jalan, belum perawatan tetek bengek lah. Mm-mm. Jadi Mm-mm. untuk BMT-nya sendiri kurang lebih sekitar 1 M-an. Mm-mm.
itu dengan catatan tidak ada komplikasi atau kejadian-kejadian yang memang kita nggak inginkan. Mm-mm. Kalau memang ada kejadian-kejadian yang memang ya komplikasi, pasti biayanya akan jauh lebih mahal daripada itu. Mm-mm. Terus akhirnya kapan Yos akhirnya itu dilakukan? Eh, jadi pada saat itu usia Karen itu 2 tahun setengah. Jadi 1 tahun Mm-mm. setelah gue tahu anak gue thalassemia mayor, ya gue siapin uang sama siapin prepare semuanya. Mm-mm. Kita cari info yang banyak. Kalau memang kira-kira cukup, ya kita memutuskan untuk berangkat untuk mulai treatment ini. Mm-mm. Gitu. Jadi ya eh, ya dimulai step by stepnya. Jadi kayak pemeriksaan untuk antigen, terus kemoterapinya. Kemoterapinya tuh 3 cycle. Mm-mm. Satu cycle itu 5 hari. Mm-mm. Jadi dilakukan selama 3 kali. Jadi 2 kali soft chemo, 1 kali hard chemo. Mm-mm. Jadi biar anak juga nggak kaget lah. Kalau langsung dikasih hard chemo kan biasanya agak sedikit kaget. Makanya dilakukan Iya. soft chemo dulu. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Dosisnya pun biasanya dari ringan dulu lah, ringan. Terus kira-kira udah mulai agak sedikit lebih naik lagi pada saat mau lakukan BMT, baru dosisnya lebih besar lagi. Gitu. Kalau ditanya efeknya setelah Mm-mm. kemo, ya sama kayak orang kemo pada umumnya lah, rambut mulai rontok, terus kulit agak Mm-mm. hitam, ya itu wajar lah, karena namanya ada sesuatu benda yang agak keras masuk dalam badan. Mm-mm. Nah, untuk proses BMT-nya sendiri kurang lebih makan waktu itu 14 hari sampai 1 bulan setelah Mm-mm. dilakukan bone marrow ya. Mm-mm. Jadi eh per Ya, putus-putus ya, sinyalnya. dengar Yos. Iya, dengar-dengar. Yos? Ya. Oi, Ya. per sinyalnya Iya, Yos. putus-putus. Ya, ya. Udah jelas? Yos? Yos? Jelas gak? Oi, oi, oi. Hahaha. Ah, ah. Nah, nah, setelah setelah kemo segala macam itu kemudian gimana? Jadi gini, step-stepnya adalah pada saat kita memutuskan untuk mulai, 1 bulan pertama lakukan soft chemo selama 5 hari. Mm-mm. Nah, bulan berikutnya itu dilakukan soft chemo kedua selama 5 hari juga. Mm-mm. Nah, setelah itu anak gue dipasangin selang atau kateter. Tujuannya Mm-mm. apa? Supaya eh, ya anak nggak usah capek disuntik-suntikin lagi. Kan kalau Mm-mm. setiap hari disuntikin obat kan pasti tangan juga bengkak lah, urat juga bisa jadi gede gitu. Jadi dipasanglah kateter, fungsinya untuk masukin Mm-mm. obat-obatan yang memang dibutuhkan. Mm-mm. Nah, itu udah masuk proses BMT setelah itu. Nah, sebelum proses BMT dimulai, ada namanya hard chemo. Mm-mm. Nah, setelah hard chemo, langsung mulai untuk transplannya. Proses transplant juga sebenarnya bukan proses yang kayak operasi gede. Jadi, Mm-mm. operasinya juga cuma kayak disuntikin doang lah. Mm-mm. Mungkin kalau misal ada yang pengen lihat, bisa cek di gue punya Instagram, gue ada sempat sharing tentang proses bone marrow-nya itu seperti apa. Gitu. Jadi, di situ orang bisa lihat sebenarnya bone marrow-nya itu kayak apa. Bukan sesuatu yang kayak operasi gede yang memang harus dibius lah atau diapalah, nggak ada begitu-begitunya kok. Mm-mm. Tuh. Terus ini ada yang tanya, Tony, kalau keluarga tidak pernah ada riwayat thalassemia, apakah kita tidak perlu cek? Kalau nggak ada riwayat, nggak usah. Mm-mm. Tapi kalau memang ada riwayat, sebaiknya dicek karena eh, nggak untuk kasus yang minor itu sama sekali nggak ada kelainan apapun, Mm-mm. nggak ada ciri-ciri yang membuktikan kalau dia thalassemia. Nah, Kalau ditanya jadi HB-nya apanya? nah, nah HB-nya apa? Kalau misalnya orang kan bilang loh, kalau minor kan berarti HB-nya agak rendah, betul. Biasanya orang thalassemia minor itu HB-nya lebih rendah daripada orang normal sedikit. Contoh, kalau misal HB normal cowok itu 13 sampai 15, mungkin kalau yang minor itu 11 atau 12.
Hmm. Tapi gue pribadi HB-nya juga di atas orang normal. Jadi misalnya kayak 13,5 atau 14. Jadi sama sekali nggak kelihatan ciri-ciri orang thalassemia minor. Hmm. Gitu. Jadi kalau memang ada riwayat thalassemia, pas ya sebaiknya dicek lah. Karena eh, untuk kedepannya supaya lebih baik. Kalau misalnya merit sama yang thalassemia minor juga, ya pilihannya dua gitu. Mau punya anak Nah, dengan cara IVF atau mm-mm, harus siap dengan konsekuensinya. mm-mm, mm-mm. Gitu. Bukan berarti nggak boleh punya anak, boleh, tapi sebaiknya untuk punya anak pun diprogram. Jangan sampai eh, kejadian kayak begini. Gitu. Mm-mm. Jadi ya setelah bone marrow dilakukan, apakah kondisi Karen lebih baik gitu? Saat ini iya dong, karena anakku udah nggak perlu transfusi lagi. Ibaratnya gini, Ter. Kan tujuan Oh, transfusi, tujuan mm-mm. bone marrow itu kan untuk pabrik yang bisa hasilin darah ke dalam badannya dia kan. Ter. Betul. Nah, setelah dia punya pabrik, ya otomatis dia udah nggak perlu transfusi lagi dong. Mm-mm, Kan mm-mm. selama ini kan kenapa dia perlu transfusi? Karena pabriknya dia rusak. Dia nggak bisa Iya. dia nggak bisa menghasilkan darah. Mm-mm, mm-mm. Jadi ya kalau setelah di bone marrow, ya udah nggak perlu ditransfusi lagi. Hmm. Jadi sebenarnya Oh, penanganan untuk bone marrow itu udah benar ya, Yosi, udah tepat ya. eh, sampai saat ini ya solusinya yang paling canggih ya cuman bone marrow. Mm-mm. Belum ada solusi lain selain bone marrow. Gitu. Mungkin ya 10 atau 20 tahun ke depan mungkin ada teknologi di mana si pasien ini nggak perlu lakukan bone marrow mungkin. Tapi Mm-mm. untuk saat ini ya solusinya cuma itu dan transfusi. Mm-mm. Yos, boleh tahu nggak sih rumah sakit di Thailand itu rumah sakit apa gitu? Biar nanti kan teman-teman juga pada tahu ya kira-kira di sana itu kan pengobatannya udah bagus. Ya buktinya juga Yosi punya Karen juga jadinya bagus Oh, sekarang setelah di bone marrow di sana. Berarti kan dia support banget untuk hal-hal case-case seperti yang Yosi alami gitu. Jadi boleh nggak sharing itu rumah sakitnya rumah sakit apa? kayak suaranya putus-putus gimana? Oh iya, rumah sakit Yos yang lu pergi di Thailand itu rumah sakit apa? Oh, di Thailand itu sebenarnya ada 4 rumah sakit yang memang cukup oke. Satu rumah Mm-mm. sakit pemerintah, namanya Ramati Bodi. Mm-mm. Itu kita bisa lakukan pemeriksaan ke situ. Foreigner boleh ke situ. Ya modelnya kayak RSCM lah, tapi secara kualitas mereka paling baik karena Mm-mm. eh, semua teknologi itu masuk ke pemerintah. Mm-mm. Nah, tapi karena untuk melakukan bone marrow-nya foreigner nggak boleh di rumah sakit pemerintah, ya kita harus pilih ke rumah sakit swasta. Jadi rumah sakit Mm-mm. swasta di sana itu ada 3 yang bisa lakukan. Satu namanya Samitivet, terus kedua Mm-mm. namanya Bambu Merats, ketiga namanya Payatai. Ya pada saat Mm. itu gue lakukan di Samitivet karena ya setelah proses negosiasi soal biaya ya di situ yang cukup fleksibel buat gua gitu. Jadi ya Mm-mm. gua putuskan lakukan di situ. Mm-mm. Nah ini ada yang tanya, Ter, kalau dengan Mm-mm. IVF bisa lakukan bisa bisa menghindari talasemia? Harusnya bisa karena proses IVF itu kan proses pilih untuk mana yang tidak talasemia untuk dijadikan, betul nggak? Mm-mm. Jadi ya harusnya dengan proses IVF itu eh, bisa untuk menseleksi apakah calon bayinya itu talasemia atau enggak. Mm-mm. Tapi eh, ada satu contoh, gue punya pasien juga dia proses punya anaknya karena IVF dan dan anaknya kembar sih. Dan dua-duanya kena talasemia mayor gitu. Jadi Mm. kalau ditanya IVF berhasil atau enggak, so far sih so good, tapi ada juga yang gagal. Jadi ya
harus benar-benar pilih lah dan harus benar-benar pastikan sama dokternya apakah IVF-nya ini bisa untuk memilih antara thalassemia atau enggak. Terus Tony Yos, tanya, Yos, oi, Yos. oi, Nah, oi. Yosi ada saran nggak sih buat teman-teman semua yang ada di sini atau yang dengerin itu mengenai hal ini? Yosi ada saran nggak buat mereka? Gimana putus-putus ter? Saran Yos buat teman-teman yang dengerin hari ini. Ya sarannya kayak tadi, pertama sebelum merit, ya sebaiknya lakukan pemeriksaan thalassemia kalau memang punya riwayat thalassemia. Kalau Mm-mm. memang nggak ada riwayat, it's okay untuk tidak lakukan, tapi periksa juga it's okay karena biayanya juga nggak mahal, cuman kurang lebih sekitar 350 ribuan lah. Mm-mm. Jadi menurut gua sih sebaiknya cek aja gitu. Toh untuk kebaikan juga kok Mm-mm. gitu. Nanti kalau Oke. misalnya amit-amit memang ada yang sudah pernah ada kasusnya, nggak usah panik juga karena solusinya ada gitu. Jadi tinggal tinggal banyak-banyak cari info, banyak-banyak ngobrol, apa sih yang baik dilakukan, apa sih yang nggak boleh. Proses untuk lakukan BMT juga ada step-stepnya. Jangan Mm-mm. jangan tiba-tiba oke, mau lakukan BMT nggak segampang itu karena prosesnya juga cukup panjang. Tapi Mm-mm. yang penting nggak usah panik dan nggak usah khawatir. Yang penting ada solusinya itu aja. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya perlu info juga boleh kontak Yosi ya. Dari Instagramnya juga Boleh, ada ya. Iya. boleh. Heeh. Karena Yosi kan cukup pengalaman juga dengan hal ini, bisa share info-info. Jadi teman-teman juga banyak eh, jadinya tahu langkah apa yang harus dilakukan. Jadi sebelum melangkah itu sebaiknya kan cari info lebih akurat. Bener nggak Yos? Betul. Hmm. Yos? Yos? Oi, 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 oi. Yosi? Yeah. Halo. Oke, Yos. Oke. Tanya-tanya maskernya loh Yos. Itu udah dijawab, udah ditopet. Auto. Ini Jadi endorse kok ini. ini Tony Chow nanya, asuransi cover nggak untuk thalassemia? Asuransi nggak cover. Yos? Maskernya Sub Zero ya. Oi, Ya, Yos. Ini thank you ya untuk waktunya hari ini ya, sharing mengenai thalassemia ya. ya. Oke, terima kasih ya Yosi. Sampai ketemu. Oke, Bye. bye. Thank you infonya sangat bermanfaat. Bye Yos.